Hai, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Hari ini aku akan bahas, walaupun sedikit perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, perubahan tetaplah perubahan. Mengapa perubahan kecil itu begitu penting? Nah, pertama-tama, kita akan bahas mengapa perubahan kecil itu begitu penting. Terkadang, kita merasa terjebak dalam rutinitas dan takut untuk mengambil langkah besar. Namun, perubahan kecil dapat membantu kita keluar dari zona nyaman dan tumbuh sebagai individu yang terus berkembang. Perubahan kecil memberikan kita momentum dan memberikan kita kepercayaan diri untuk menghadapi perubahan yang lebih besar lagi. Dan tentunya, perubahan kecil itu memungkinkan kita untuk mengubah kebiasaan negatif atau kebiasaan yang kurang produktif menjadi kebiasaan positif dan tentunya produktif. Ingat, secara bertahap. Dengan mengidentifikasi area kehidupan yang perlu ditingkatkan dan melakukan perubahan kecil yang konsisten, kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan kecil juga lebih mudah diterima dan diadopsi oleh otak kita daripada menghadapi perubahan drastis yang mungkin menimbulkan resistensi atau kecemasan. Perubahan kecil memberi kita kesempatan untuk beradaptasi secara bertahap dan lebih nyaman tentunya. Ketika kita memulai perubahan, langkah pertama yang penting adalah menentukan tujuan yang jelas. Mengapa hal itu begitu penting? Karena ketika kita sudah menentukan tujuan yang jelas, kita menjadi terarah dan fokus kita tuh jadi terfokus ya untuk mengalami perubahan yang lebih besar nantinya. Dalam menentukan tujuan, ada beberapa tips yang dapat kita terapkan. Pertama, pastikan tujuan yang kita tetapkan realistis sesuai dengan kemampuan dan situasi kita saat ini. Misal, ini yang gak realistis ya. Kita mau dalam setahun ini menjadi miliarder, tetapi realistisnya adalah kita belum dapat pekerjaan yang tetap, mungkin gaji juga ya pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan tidak realistis, tetapi ubahlah. Oh iya, tahun ini aku akan menabung dan mulai investasi dan mencoba untuk buka usaha kecil-kecilan dulu. Nah, itu realistisnya ya. Yang kedua, misalnya aku ya harus diet gitu ya, berat badanku itu naik. Nah, seminggu ini aku mau diet ekstrim sampai ngurangin 10 kg berat badan. Nah, itu kan gak realistis, tetapi ubah menjadi realistis. Aku dalam seminggu ini, aku akan mengatur pola makan dan aku juga akan diet. Ya, yang namanya diet nggak sampai seminggu tuh harus turun 10 kilo, itu ekstrim banget. Yang ya mungkin bisa, tapi ujung-ujungnya adalah kesehatan kamu jadi terganggu. Ya kita kan nggak mau dong, masa gara-gara kita turun 10 kilo, kita malah jadi nggak sehat. Ya tetapi ubahlah, realistis lah. Oke, seminggu ini aku akan mengurangkan 0,5 sampai 1 kg berat badanku saat ini. Gitu, itu yang namanya realistis. Pastikan tujuan yang ingin kamu capai dengan tetap realistis. Hal ini membantu kita menghindari rasa frustasi atau kekecewaan yang berlebihan. Selanjutnya, buat tujuan yang terukur. Artinya, kita dapat mengukur kemajuan dan perkembangan yang telah kita capai. Dengan tujuan yang terukur, kita dapat melihat progres kita dan merasa termotivasi untuk terus melangkah maju. Selain itu, penting juga untuk menentukan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan minat kita. Karena kalau kita misalnya sudah menentukan tujuan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita, kita akan jauh lebih termotivasi, kita akan jauh lebih semangat, ya. Dan jangan lupa untuk menuliskan tujuan kita secara jelas dan spesifik. Menuliskan tujuan secara tertulis membantu kita mengklarifikasi apa yang ingin kita capai dan memberikan panduan yang jelas dalam perjalanan perubahan kita. Dengan menentukan tujuan yang jelas dan memperhatikan tips-tips di atas, kita dapat memulai perubahan kecil dalam hidup kita dengan langkah yang pasti dan terarah. Ingatlah, perubahan dimulai dari keputusan dan langkah pertama yang kita ambil. So, mari kita tetapkan tujuan yang lebih jelas, terarah, terfokus, dan pastinya sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita, sehingga kita bisa mengalami perubahan kecil sampai ke besar nantinya ke arah yang positif dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dengan contoh-contoh perubahan kecil yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
mengubah kebiasaan makan, menggantikan makanan olahan dengan makanan segar dan sehat, mengurangi konsumsi gula dan makanan yang tinggi lemak jenuh. Yang kedua, mengatur waktu dengan lebih efisien, membuat jadwal harian atau mingguan untuk mengatur aktivitas dan tugas, mengidentifikasi prioritas utama dan fokus pada tugas yang paling penting, mengelola gangguan dan mengatur waktu istirahat yang cukup untuk menjaga produktivitas. Ketiga, mulai belajar hal baru, menentukan topik atau keterampilan yang ingin kita pelajari, membuat rencana belajar yang terstruktur dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mengalokasikan waktu setiap hari atau setiap minggu untuk belajar. Tantangan yang mungkin muncul di saat kita menerapkan perubahan kecil ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita, tentu adanya kita kekurangan motivasi, godaan untuk kembali ke kebiasaan lama, atau bahkan kurangnya kita konsistensi dalam hidup kita. Nah, aku akan memberikan beberapa tips yang berguna untuk kalian. Yang pertama, ciptakan motivasi. Ingatkan diri sendiri tentang alasan mengapa kamu ingin melakukan perubahan tersebut. Buatlah gambaran atau visi tentang hasil yang ingin kamu capai. Cari dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas yang memiliki tujuan serupa. Kedua, hadapi godaan. Identifikasi situasi hal-hal yang memicu keinginan untuk kembali ke kebiasaan lama. Jangan sampai kalah dengan kebiasaan negatif ya. Jangan biarkan kebiasaan negatif ini, misalnya kita sudah berubah ke hal-hal yang positif, kebiasaan positif. Misalnya dari membaca buku sehari 2 lembar, tapi kamu tidak membacanya lagi selama 2 hari, karena otomatis kamu akan memberi celah untuk banyak alasan untuk memulai membaca buku lagi. Jadi yang terpenting adalah ketika kamu memulai perubahan kecil ke arah positif, jangan lagi untuk menundanya kayak ya sudahlah besok aja, nanti ditambah menjadi 4 lembar baca bukunya. Kayaknya itu kurang efisien ya, karena itu akan memberi celah kita untuk banyak alasan nanti ke depannya. Yang ketiga, pertahankan konsistensi. Buatlah jadwal atau pengingat untuk mengingatkan diri sendiri tentang perubahan yang ingin dilakukan. Belajarlah dari kemajuan dan kegagalan sebelumnya dan tetaplah berkomitmen pada perubahan yang telah ditetapkan. Jika terjadi kemunduran, jangan menyerah. Tetaplah berfokus pada tujuan jangka panjang dan lanjutkan perjalanan perubahan. Selanjutnya, mari kita hadapi ketakutan dan rintangan. Seringkali kita takut gagal atau takut menghadapi perubahan-perubahan yang tidak bisa kita kendalikan. Aku akan memberikan beberapa strategi untuk kamu bisa menghadapi ketakutan dan menghadapi rintangan. Ubah persepsi terhadap kegagalan. Melihat kegagalan sebagai pembelajaran adalah kunci untuk mengatasi ketakutan. Ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses perubahan dan merupakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Lihat setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga yang dapat membantu kamu menjadi lebih baik di masa depan. Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ketakutan sering muncul karena kurangnya keterampilan atau pengetahuan dalam menghadapi perubahan. Tingkatkan keterampilan yang diperlukan melalui pelatihan, pendidikan, atau memperoleh informasi yang relevan. Semakin siap kamu untuk menghadapi ketakutan, semakin sedikit rasa ketakutan kamu yang ada dalam diri kamu. Fokus pada hal positif, alihkan perhatian kamu pada hal positif yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan. Visualisasikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang yang dapat kamu capai dengan mengatasi ketakutan dan rintangan saat ini. Memusatkan pikiran pada hasil yang diinginkan dapat membantu kamu melewati ketakutan dan menjaga motivasi kamu tetap tinggi. So, mari kita tekankan bahwa pentingnya menghargai setiap perubahan kecil yang telah kita capai. Perubahan kecil dapat membawa kita ke arah yang positif dan tentunya orang di sekitar kita juga akan ikut. Ya, jadi menghargai setiap perubahan kecil yang kita capai itu sangat penting. Meskipun perubahan itu mungkin terlihat dalam skala besar, namun perubahan-perubahan kecil tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan dalam hidup kita dan lingkungan sekitar. Menghargai perubahan kecil membantu kita membangun kepercayaan diri, memotivasi diri sendiri, dan menjaga semangat kita tetap tinggi. Setiap langkah kecil yang kita ambil merupakan bagian dari perjalanan menuju perubahan yang lebih besar. Selain itu, penting juga nih untuk melihat kembali perjalanan kita dari waktu ke waktu. Dengan merefleksikan perubahan yang telah terjadi, kita dapat menghargai sejauh mana kita telah berkembang dan mencapai tujuan-tujuan kecil yang telah kita tetapkan. Jangan pernah takut untuk mengalami perubahan kecil dalam kehidupan kita. Ayo, jangan malas.
ya. Perubahan besar tidak akan terjadi tanpa adanya perubahan kecil yang saat ini kamu hadapi. Oke? Teruslah melangkah maju, teruslah berusaha, dan jangan pernah menyerah dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi dan kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, tetap semangat. Mari kita tetap untuk grow together ya, sama-sama semangat, sama-sama memberitahu bahwa perubahan kecil harus diapresiasi, harus dijunjung ya untuk diri sendiri, karena kita harus ya bangga akan perubahan kecil yang ada di dalam hidup kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.